Kapal Pancalang, kapal sangat besar hasil karya leluhur bangsa Nusantara sekitar 3100-2300 sebelum Masehi menjelajah 3/4 muka bumi melewati daratan India membawa falsafah, dharmik. Bangsa Indonesia adalah bangsa pengarung samudra, hanya kalah publikasi oleh bangsa lain dan berita yang terpublikasi di dunia. Mereka bangsa Fenisia, pembuat kapal yang sangat terkenal. Kapal itu memiliki layar dan juga dayung di bagian depan kapal terdapat bentuk kepala naga, benarkah? Apakah benar, yang disebut kapal Pinisi, identik dengan bangsa Fenisia, yang katanya bangsa maritim penjelajah samudra dunia? Perhatikan ini. Bangsa Fenisia, Fenici Poenisia hidup di wilayah Timur Tengah sekarang di Lebanon dan Suriah merupakan daerah pesisir laut yang terkurung daratan padang pasir. Berita yang terpublikasi di dunia, mereka pembuat kapal yang sangat terkenal. Kapal itu memiliki layar dan juga dayung di bagian depan kapal terdapat bentuk kepala naga. Pertanyaan, benarkah kapal besar dibuat di daerah yang pantainya terkurung padang pasir dengan sedikit hutan? Juga ada filosofi, kepala naga, di situ. Hal lain, bangsa Fenisia mempunyai hutan yang dominan tumbuh pohon aras. Mereka membuat kapal dengan menggunakan kayu dari pohon aras dan kayu cedar. Apakah hanya dengan dua jenis kayu itu menjamin kapal yang dibuat dapat bertahan di air laut dan menjelajah samudra dunia? Profesor Juris Zarins meyakini bahwa bangsa Sumeria datang dari wilayah Asia Kecil sekitar tahun 3500 SM dan bukti-bukti sejarah tidak ada satupun yang membuktikan bangsa Fenisia, Fenici, Poenisia pernah membuat kapal raksasa. Sedang kapal Pinisi, Nusantara tidak diambil dari literasi kata bangsa Fenisia, Fenici, Poenisia. Ini fakta akademis. Pancala. Kata ini tertulis di beberapa kitab Vedic. Menurut Kumbhakara Jataka, ibu kota utara Pancala adalah Kampilanagara, tempat seorang raja bernama Damuha. Menurut Mahabharata, nomor 138, 73-4 J.I. 379, juga M2.I. 26, tapi Devi, 435, menyebut ibu kota Hastinapura adalah Ahicatra atau Chatrafati, sedangkan ibu kota Daksina, Pancala, adalah Kampilya. Utara Pancala dimasukkan dalam kerajaan Kuru di kitab Mahabharata I. 138 tetapi pada waktu lain ia membentuk bagian dari Kampilarata. Beberapa literatur, juga 161, lihat juga Sutra Uttaradhyayana SBE, 5761, dan Ramayana I. 32, Sambuta adalah Raja Utara Pancala, kadang Raja Pancala hanya disebut sebagai Pancala misalnya, Jayadisa. Kapal, Pancalang. Nama kapal yang disebut oleh orang lain saat kapal besar itu datang ke suatu negeri dengan menyebut dari mana kapal itu berasal, Pancala. Kapal, Pancalang, adalah jenis kapal generasi awal, berukuran panjang 170 meter, lebar 40 meter, 5 buah layar tinggi 75 meter, diawaki 1000 orang dengan pendayung 300 orang di setiap sisinya dengan bagian depan bersimbol kepala, naga. Pernah dibuat dan ada sisa artefaknya berupa jangkar raksasa ditemukan di Kampar, kabupaten di Provinsi Riau, Sumatera. Kata ini tertulis di kitab-kitab terdahulu sebagai Kampilya, sekitar situs Muara Takus saat ini. Kapal besar, Pancalang, berlayar di samudra luas dengan 5 layar utama yang lebar dan kokoh, di pucuk tiangnya tergambar lambang, swastika. Kapal, Pancalang, di masa Dapuntahi yang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11, mengangkut alumni wisudawan 2213 orang ke arah barat. Dari universitas tempat belajar mengajar, Dharmik, di Kanva, bernama Dharmapala, di Minangkabau. Kampar terdahulu disebut Kampilanagara, atau Kampilarata. 2213 orang wisudawan pergi ke utara bersama Mahaguru RC diantaranya bernama Sefarnat Vipadarmakirti, Sariputa, Sanjaya menyebar mewarnai daratan India. Di sini area Candi Muara Takus ditemukan artefak bukti pernah berdiri komplek besar tempat pembelajaran, Dharmik original, sudah berjalan 14 abad lalu, yang pernah dikunjungi peziarah Tiongkok dari masa Fahuan 337 sampai 422 M juga Ising 689 sampai 695 M untuk belajar, bukan membawa ajaran dari negerinya kemudian disebarkan ke Nusantara. Bukti lain,
Ada 5 bentuk jenis kapal dalam 7 relief yang tergambar di dinding Borobudur menurut buku yang ditulis tahun 1873 oleh Conradus Liemans. Kapal yang tergambar di relief Borobudur adalah jenis kapal generasi ketiga. Jenis kapal generasi setelahnya adalah bernama Palari, bentuk awal pinisi, dengan lunas yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dari jenis Lambaya dikemudikan dengan 2 kemudi rudder samping di buritan. Generasi selanjutnya kapal pinisi, menurut naskah Sure Ilagaligo sudah ada sebelum abad ke-14. Pinisi pertama kali dibuat oleh Saori Gading, putra mahkota Keraja Luwu, untuk berlayar menuju negeri Cina. Kapal layar, lancang, Nusantara mulai merajai samudera luas dari Selat Malaka, Samudra Hindia sejak abad 9 sampai 12, kapal lancang generasi terakhirnya hanya sampai abad 14 Masehi. Lalu diganti dengan kapal panco atau pancung, Panco, pirate, ini sebutan Portugis-Inggris. Jenis lainnya kapal perahu lancau. Perahu panco berlayar tunggal bertiang besar berpenyangga. Perahu lanco tidak berlayar tetapi didayung bersama-sama. Perahu dondang. Perahu ini berjaya mengarungi samudera dari Selat Malaka dan Kepulauan Nusantara bersama perahu panco pancung. Tercatat perahu dondang bisa melayari Sungai Kampar abad 16. Perahu dondang dan pancung digunakan Sultan Malaka, Mahmud Syah akhirul zaman tahun 1526 sebanyak 42 kapal, saat menyelamatkan diri dari serangan Portugis, setelah mengasingkan diri di Bintan, lalu berangkat mohon bantuan ke negeri leluhurnya, Kampar, pusat kadatuan sebelum dan sesudah disebut Srivijaya. Generasi terakhir kapal Melayu Kampar yang merajai lautan adalah jenis kapal kajang, ini mirip perahu panco, layarnya terbuat dari anyaman kajang dan rotan diraut di sulam rapi. Terakhir berlayar di Sungai Kampar tahun 1964. Kapal-kapal di atas adalah generasi kapal Nusantara ada di masa setelah jenis kapal yang tergambar di Borobudur. Perhatikan ini. Dalam bukunya El Awadel yang ditulis 1925 tentang bangsa Aryan, beliau menggugurkan klaim selama ini tentang Aryan adalah bangsa Sumeria, dengan bukti artefak dan relik yang ditemuinya. Dari seluruh paparan bukti yang ditulis El Awadel 1925 tentang bangsa Aryan, hal ini menjelaskan bahkan menegaskan, bahwa geografi juga simbol artefak yang ditemui mencirikan itu adalah daerah Katulistiwa Nusantara dan tahun yang diperkirakannya, membuktikan sudah ada peradaban maju di sekitar 3100-2300 SM. Kitab Mahajana Padas, AI 213, IF 252, disebutkan ada 2 negeri. Utara Pancala, dan Dakhina Pancala. Sungai Bagirati membatasinya dan menurut Kumbhakara Jataka, ibu kota utara, Pancala, adalah Kampilanagara, tempat seorang raja bernama Dammuha pernah memerintah. Kata Dammuha ini identik dengan kata Domo, salah satu nama suku yang ada di sekitar area situs Muara Takus, Kampar. Sistem tatanan hukum adat di Kampar masih berlaku hingga saat ini. Soko, Pisoko dan Limbago yang mencerminkan adanya sistem kedatuan sebelum dan sesudah disebut Srivijaya. Di masa pra-Srivijaya awal kadatuan dipimpin oleh yang bernama Candranago, ada suku, selain dari Soko utama dari ini anaknya, Tumenggung, beranak perempuan yang bersuami kepada cerdik pandai bernama Perpatiah, kemudian mempunyai anak perempuan dalam sistem kekeluargaan, matrinial, bernama Malai, Muni, Jambak dan yang bungsu bernama Pito, atau Dewi Pito. Caniago, asal kata dari Candranago, adalah suami dari Bundo Dewi, yang kemudian dari Tra ini menjadi persukuan Caniago pra-Islam. Kitab Mahabharata 138, 73-4379, menyebut ibu kota Hastinapura adalah Ahicatra atau Chatrafati, sedangkan ibu kota Daksina, Pancala, adalah Kampilya. Perhatikan keterkaitan kata Pancala, Kampilya, dan Kampar. Kapal Pancalang adalah jenis kapal generasi awal, berukuran panjang 170 meter, lebar 40 meter, 5 buah layar. Tinggi 75 meter, diawaki 1000 orang prajurit dengan pendayung 300 orang di setiap sisinya. Bagian depan kapal bersimbol kepala naga, pernah dibuat di Kampar dan dibuktikan dengan ditemukannya sisa artefaknya berupa jangkar raksasa. Kapal Pancalang, di masa Dapuntahi yang melakukan Sidayatra, membawa Darmik. Mengangkut alumni.
Wisudawan 2.213 orang ke timur juga ke barat 2.213 orang keluar, Kanva, Kampar bersama guru Maharesi diantaranya bernama Sefarnatvipa Dharmakirti, Sanjaya dan Sariputra. Menyebar ke arah utara, diantaranya sampai ke daratan India. Dari universitas tempat belajar mengajar, Dharmik, di Kanva, bernama Dharmapala, di Minanga Kanva. Kampar berpusat di situs Muara Takus. Di sini ditemukan artefak bukti pernah berdiri komplek besar yang sudah berjalan 14 abad lalu dengan jumlah mahasiswa 2.000 orang lebih, dengan 1.600 orang lulusan setiap tahunnya. Jadi, falsafah asli leluhur Nusantara, Dharmik original, yang tergambar di Borobudur juga tersimpan sempurna di Bali. Keduanya tidak berdasar salah satu dari dua ajaran India. Tapi falsafah yang terekam di keduanya lah yang mendasari tumbuhnya tiga ajaran di sana. Kini, sejarah mencatat terbalik, semua situs di Nusantara selalu dan harus berdasar pada salah satu dari dua, ajaran India hanya dengan membedakan ada dan tidaknya arca dengan posisi duduk bersila. Pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Kapan dan siapa misionaris atau pendakwa ajaran Hindu atau Buddha India semasa pra-Islam yang ke Nusantara Indonesia terdahulu? Tapi leluhur kita yang menyebar ke 3/4 muka bumi nama-namanya jelas di antara bukti itu adalah stupa, Sariputra, di Nalada Bihar India, juga kapal yang digunakannya.